Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu duduk sendirian di malam hari, menatap langit yang luas, lalu tiba-tiba hati bertanya, apa yang akan terjadi setelah aku mati? Sebuah pertanyaan yang sering diabaikan, tapi sesekali menghampiri dengan sunyi yang dalam. Di balik kesibukan dunia, di antara tumpukan rencana, ada satu hal yang pasti akan datang namun jarang disiapkan, kematian. Kita hidup seolah semuanya akan berlangsung selamanya. Kita bangun, bekerja, tertawa, menangis, bermimpi, dan lupa bahwa hidup ini cuma satu persinggahan. Kita ini seperti musafir yang istirahat sejenak di bawah pohon rindang sebelum melanjutkan perjalanan jauh, sangat jauh. Tapi kemana tujuannya? Islam tidak meninggalkan kita dalam kebingungan. Agama yang sempurna ini telah menjelaskan dengan terang apa yang akan terjadi setelah roh berpisah dari raga. Bukan sekadar dongeng menakutkan, tapi petunjuk agar kita hidup dengan makna dan tujuan, bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal dari babak baru, kehidupan abadi. Di saat tubuh terbaring kaku, ruh kita memasuki alam lain, alam barzakh. Disitulah awal dari perjalanan menuju akhirat. Di sana tak ada lagi harta yang bisa dibawa, tak ada jabatan, tak ada pengikut, hanya amal, iman, dan ketulusan hati yang jadi bekal. Seringkali kita merasa takut membicarakan kematian, tapi sesungguhnya, membicarakan tentang kehidupan setelah kematian bukanlah bicara tentang kegelapan, tapi tentang cahaya harapan, tentang peluang untuk menanam sebanyak-banyaknya kebaikan sebelum waktu habis. Maka mari duduk sejenak. Mari merenung dalam keheningan yang lembut. Kita tidak sedang membahas kematian untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguatkan hati, menyadarkan diri, dan kembali mengarahkan langkah agar hidup yang singkat ini tidak sia-sia. Kematian adalah pintu yang pasti akan kita lewati. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa kuat, seberapa terkenal seseorang, semuanya akan merasakan kematian. Tapi pertanyaannya bukan lagi, kapan aku mati, melainkan, sudah siapkah aku menghadapi apa yang ada setelahnya? Setiap hari kita melihat berita duka. Setiap pekan kita mungkin mendengar kabar ada teman, saudara, atau orang tua yang telah pergi. Dan setiap saat, bumi ini menjadi saksi bisu atas jasad-jasad yang kembali ke tanah. Tapi sayangnya, kita sering terlalu sibuk untuk mempersiapkan bekal menuju ke sana. Islam mengajarkan bahwa hidup ini bukan hanya untuk dunia. Bahkan kehidupan dunia hanyalah secuil dibandingkan kehidupan setelah kematian. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ketika ruh telah keluar dari jasad, ia tidak lenyap begitu saja. Ia berpindah ke alam barzakh, alam yang tak terlihat oleh mata dunia, tapi nyata bagi ruh yang telah bebas dari tubuhnya. Di sanalah ruh menanti hari kebangkitan. Dalam kubur ada kenikmatan bagi orang yang taat, dan ada siksa bagi mereka yang durhaka. Bukan karena Allah kejam, tapi karena amal masing-masing telah menentukan nasibnya sendiri. Kubur bisa jadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang neraka. Begitu ruh dipisahkan dari tubuh, maka semua yang dulu dibanggakan akan sirna. Mobil mewah, rumah megah, followers jutaan, semua ditinggal. Yang menemani adalah amal syaleh, bacaan Al-Quran, sedekah, salat, zikir, keikhlasan, dan doa anak-anak yang saleh.
Lalu datanglah hari kiamat. Hari di mana seluruh makhluk dibangkitkan dari kubur. Hari ketika langit terbelah, gunung hancur, dan bumi digoncangkan. Semua manusia berdiri dalam ketakutan, menanti giliran untuk dihisab. Allah menyebut dalam Quran Surat Al-Zalzalah bahwa manusia akan melihat amalnya, walaupun hanya sebesar zarrah. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlewat. Semuanya dicatat, bahkan ucapan yang sekilas keluar tanpa pikir panjang akan dibalas sesuai kadar kebaikan atau keburukannya. Pada hari itu orang-orang tidak lagi saling peduli. Seorang ibu akan lari dari anaknya. Seorang suami tak peduli dengan istrinya. Semua hanya memikirkan diri sendiri, karena hari itu adalah hari pembalasan. Bagi orang-orang yang sabar, yang menjaga sholatnya, yang menahan lisannya, yang jujur dan ikhlas, mereka akan dipanggil masuk surga dari pintu-pintu yang mereka cintai. Tapi bagi yang durhaka, yang angkuh, yang zalim dan meremehkan kebenaran, mereka akan merasakan siksa neraka. Surga bukan hanya tempat indah, ia adalah puncak dari segala impian. Tak ada sakit, tak ada sedih, tak ada kecewa. Setiap keinginan dikabulkan. Wajah Allah bisa dilihat dengan mata hati yang bersih, kenikmatan yang tak pernah bisa dibayangkan. Sementara neraka adalah tempat penyesalan yang tak berujung. Panasnya bukan seperti api dunia. Tangisan tak bisa padamkan api itu. Permintaan ampun tak lagi diterima, karena waktu sudah habis. Kesempatan sudah berakhir. Maka sebelum datang hari itu, sebelum malaikat maut menjemput tanpa kompromi, mari kita hidup dengan arah yang benar. Kita tidak dituntut sempurna, tapi kita dituntut untuk terus berusaha, untuk terus bertobat, untuk terus memperbaiki. Terkadang kita merasa jauh dari Allah, tapi Allah tak pernah jauh dari kita. Satu langkah kembali kepadanya akan dibalas dengan pelukan kasih sayang yang luar biasa. Dan setiap amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa jadi penyelamat di akhirat nanti. Bersyukurlah bila hati kita masih bisa merenung seperti ini. Karena itu tanda bahwa Allah belum membiarkan kita tenggelam. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, menyesali, dan memulai lembaran baru. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kesombongan, dengki, dan kemaksiatan. Karena ketika ajal datang, tak ada negosiasi. Dan yang kita bawa hanyalah hati, iman, dan amal. Mari kita jadikan setiap hari sebagai peluang menanam kebaikan. Entah lewat senyum, ucapan lembut, sedekah kecil, atau doa di sepertiga malam. Karena semua itu, walau tampak kecil, bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kematian bukan hal menakutkan bagi mereka yang mengenal Allah. Karena mereka tahu di balik kematian ada pertemuan yang indah dengan Rabb yang Maha Penyayang, dan surganya menanti dengan cahaya yang tak pernah padam. Kematian bukan sesuatu yang bisa dihindari. Ia tak mengenal usia, tak memandang status sosial. Anak kecil, orang tua, pejabat, rakyat, semuanya pasti merasakannya. Allah menegaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Ayat ini bukan sekadar pengingat, tapi peringatan penuh kasih agar kita tidak terlena dengan dunia yang fana. Kita sering menjalani hidup seolah kematian masih jauh. Padahal, ada yang tidur malam ini tapi tak bangun lagi esok hari. Itulah kenyataan yang sering kita lupakan. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan umatnya tentang kematian, bukan dengan menakuti, tapi dengan mengarahkan. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ruhnya terpisah dari jasad dan memasuki alam barzakh. Inilah alam penantian sebelum datangnya kiamat. Di sini, ruh akan merasakan nikmat atau siksa sesuai dengan amal yang pernah dilakukan semasa hidup.
Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Dalam sejarah Islam kita mengenal kisah sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang jika berdiri di kuburan, ia menangis hingga membasahi janggutnya. Ketika ditanya kenapa ia menangis begitu dalam, padahal tidak saat mendengar tentang surga dan neraka, beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Tapi jika tidak, maka yang setelahnya akan lebih berat. Alam barzakh bukanlah khayalan, ia adalah realitas yang hanya bisa dipahami dengan iman. Tidak bisa dilihat dengan mata dunia, tapi diyakini lewat hati yang tunduk. Di sana, amal kita akan menjadi teman atau musuh. Orang yang rajin membaca Al-Quran, amalnya akan menemaninya dalam kubur. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan diberi cahaya yang menenangkan. Lalu datanglah hari kiamat. Sebuah hari yang dijanjikan, yang bahkan para nabi pun takut menghadapinya. Allah menggambarkannya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 dengan sangat dahsyat. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat, itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Langit akan terbelah, bumi diguncang, dan semua makhluk dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, kita akan digiring ke padang mahsyar. Di sana semua orang berdiri dalam keadaan telanjang dan tak beralas kaki, dalam ketakutan dan penantian. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah benar orang-orang akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang?" Nabi menjawab, "Ya wahai Aisyah, namun saat itu tidak ada satupun yang saling memperhatikan karena dahsyatnya hari itu." Kemudian datang proses hisab. Saat amal kita ditimbang, semua perbuatan akan dihadirkan, bahkan yang tersembunyi. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zalzalah, barang siapa mengerjakan kebaikan, seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita, kecuali amal. Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa salat, puasa, zakat, dan bacaan Quran akan datang di hari kiamat membela orang yang mengerjakannya. Bahkan, sedekah yang kita anggap kecil bisa menjadi penyelamat luar biasa di akhirat. Ingat kisah wanita pelacur yang memberi air kepada anjing yang kehausan? Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Amalan yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Ketika seseorang memberi makan kepada orang miskin tanpa pamrih, Allah tahu. Ketika kita menyeka air mata orang yang bersedih, Allah mencatat. Bahkan senyuman yang tulus kepada saudara seiman, itu pun sedekah. Dalam dunia yang sering mengabaikan hal kecil, Islam mengajarkan bahwa tak ada yang sepele di hadapan Allah. Ada pula syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya yang bertakwa. Beliau berkata, setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan, dan aku simpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Bayangkan jika kita termasuk yang mendapatkan syafaat itu. Betapa besarnya kasih sayang Rasulullah kepada kita. Namun tidak semua mendapat kemuliaan itu. Ada orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Rasulullah SAW menjelaskan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya dinar dan dirham. Lalu beliau berkata, orang yang bangkrut dari umatku adalah hendak yang datang dengan pahala salat, puasa dan zakat, tetapi juga datang dengan mencaci, menuduh, memakan harta orang, menumpahkan darah, dan memukul. Maka pahalanya diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi hingga habis.
Jika belum cukup, dosa-dosa mereka diberikan kepadanya, lalu ia dilempar ke neraka. Inilah mengapa menjaga lisan dan adab sangat penting. Kita mungkin rajin ibadah, tapi jika masih suka menyakiti, masih menyebar fitnah, masih merendahkan orang lain, semua pahala bisa habis. Maka kebaikan tak cukup hanya secara vertikal kepada Allah, tapi juga horizontal kepada sesama manusia. Setelah hisab ditetapkanlah surga dan neraka. Surga bukan sekadar tempat mewah, ia adalah tempat kembalinya orang-orang yang hatinya bersih, amalnya ikhlas, dan hidupnya penuh cinta kepada Allah. Di sana tak ada lagi tangis, tak ada luka. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Tambahan itu adalah melihat wajah Allah. Sebaliknya, neraka adalah tempat penyesalan yang tak berujung. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10 dan 11 digambarkan orang-orang yang masuk neraka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau menggunakan akal, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka." Tapi semua itu sudah terlambat. Nabi SAW pernah menangis ketika membaca ayat ini. Beliau tidak ingin ada dari umatnya yang masuk ke dalam neraka. Bahkan saat dilempari di Taif, beliau tidak mendoakan kehancuran kaumnya, tapi memohon agar Allah memberi mereka petunjuk. Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Lalu bagaimana agar kita selamat? Salah satu kuncinya adalah memperbanyak amal jariah. Nabi SAW bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya." Mari kita bangun amal-amal yang terus mengalir meski jasad kita telah tiada. Anak yang kita didik dengan nilai Islam bisa menjadi pelindung di alam kubur. Doa anak saleh akan menembus langit dan sampai kepada orang tuanya. Maka jangan abaikan pendidikan ruhani bagi anak-anak kita. Mereka bukan hanya tanggung jawab dunia, tapi juga jembatan menuju akhirat. Di akhirat, setiap detik kehidupan dunia akan terasa sangat mahal. Orang-orang yang lalai akan berharap bisa kembali ke dunia, meski hanya 1 jam, untuk bersujud dan memohon ampun. Tapi waktu tak bisa diputar. Kesempatan tak akan datang 2 kali. Kita masih hidup. Itu adalah nikmat luar biasa. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Masih ada waktu untuk meminta maaf. Masih ada waktu untuk menata niat. Allah Maha Penerima Taubat. Bahkan bagi yang sudah bergelimang dosa, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir, lalu menemukannya kembali. Subhanallah, Allah tak pernah menutup pintu bagi hamba yang ingin pulang. Maka mari kita pulang. Mari kita arahkan hidup ke jalan yang benar. Bukan berarti harus meninggalkan dunia, tapi menggunakannya untuk mendekat kepadanya. Karena dunia ini hanya ladang, dan akhirat adalah tempat memanen. Kita bukan makhluk abadi, tapi kita bisa meninggalkan jejak yang abadi. Lewat amal, lewat cinta, lewat kesabaran, lewat keikhlasan. Karena yang kita tanam dengan hati akan berbuah manis di sisinya. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini sesungguhnya hanyalah sebentar. Tak peduli seberapa panjang umur kita, ia tetap akan terasa singkat ketika ajal datang menjemput. Kita tidak sedang berjalan menuju kematian, kita sedang dikejar olehnya. Maka sudahkah kita bersiap? Kematian bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Alam kubur, hari kebangkitan, hisab, dan pembalasan, semuanya bukan fiksi, tapi janji yang pasti. Sebagaimana kita yakin matahari terbit setiap pagi, maka seyogianya kita lebih yakin bahwa kehidupan akhirat pasti terjadi.
Namun Allah tidak menciptakan ketakutan agar kita hidup dalam kecemasan. Justru sebaliknya, agar kita hidup penuh makna, tidak sembarangan, tidak sia-sia. Agar kita sadar bahwa waktu yang ada hari ini adalah kesempatan emas yang tak akan terulang esok hari. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Bukan untuk dilihat orang tapi untuk bekal diri sendiri. Bangun amal yang terus mengalir walau jasad telah dikubur. Tersenyumlah kepada sesama, ulurkan tangan kepada yang kesulitan, dan jaga lisan agar tidak melukai. Jangan meremehkan amalan kecil. Di sisi Allah, sebutir niat ikhlas bisa mengubah nasib seseorang. Sebagaimana kisah wanita sederhana yang memberi minum kepada anjing lalu diampuni dosanya, atau orang yang menyingkirkan duri di jalan lalu masuk surga. Jangan pula putus asa dari rahmat-Nya. Sebanyak apapun dosa, selagi nyawa belum di kerongkongan, pintu taubat masih terbuka. Allah mencintai hamba yang kembali, lebih dari cinta ibu kepada anaknya yang hilang, lalu ditemukan kembali. Ingatlah selalu bahwa dunia bukan tempat tinggal tapi tempat singgah. Kita bukan sedang membangun rumah selamanya di sini, melainkan sedang menyusun pondasi untuk rumah abadi di sana. Dan rumah akhirat tidak dibangun dengan emas, tapi dengan iman dan amal. Jangan takut menghadapi kematian jika hidup kita diisi dengan taat dan sabar. Karena orang yang dekat dengan Allah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lebih tinggi dan mulia. Maka marilah kita hidup dengan tujuan, berjalan dengan kesadaran, dan mati dalam keadaan siap. Jangan menunggu tua untuk taat, karena tidak ada jaminan kita sampai ke sana. Lebih baik berproses hari ini, meski perlahan, daripada menunda hingga kehilangan semua kesempatan. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama orang-orang saleh, dilindungi dari siksa kubur dan neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hati kami selalu sadar bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Tanamkan dalam jiwa kami rasa takut yang membimbing, bukan yang melemahkan. Tumbuhkan dalam diri kami cinta kepada akhirat, rindu kepada pertemuan denganmu. Jauhkan kami dari kesibukan yang melalaikan, dari rezeki yang menipu, dari usia yang sia-sia. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami. Ringankan hisab kami kelak di hari pengadilan-Mu. Lapangkan alam kubur kami. Jadikan ia taman dari taman-taman surga. Berikan kami husnul khatimah, wafat dalam iman, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami, dan kumpulkan kami bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang Engkau cintai di surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga narasi panjang ini tidak hanya jadi bahan renungan, tapi juga jadi pemantik perubahan. Mari kita berjalan di dunia dengan lebih ringan, karena kita tahu, rumah kita yang sesungguhnya masih di depan sana. Semoga setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap amal kita mulai hari ini, semakin mendekatkan kita pada akhir yang bahagia. Jangan pernah merasa terlalu terlambat untuk kembali. Allah selalu membuka pintu, asal kita benar-benar ingin pulang. Dunia ini bisa melelahkan, tapi akhirat menjanjikan ketenangan yang tak tergambarkan. Maka tetaplah berharap, tetaplah melangkah. Bersama Allah, setiap luka akan sembuh, setiap penantian akan indah, dan setiap perjuangan akan terbayar. Terima kasih sudah membersamai perjalanan narasi ini hingga akhir. Semoga Allah memberkahi langkah-langkah kita semua, membimbing hati kita agar selalu berada di jalan yang lurus. Jika hidup ini adalah perjalanan, semoga kita semua sampai di tujuan, surganya, bersama orang-orang yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.